5 hadis Nabi SAW tentang cemburunya Aisyah. Ini saya sering luruskan. Banyak orang subhanallah menyalahkan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Aisyah aja cemburu. Salah ini. Kalau ada kasus terjadi di zaman Nabi SAW, kasus yang sedang terjadi ada historinya, maka yang diambil hukum bukan historinya. Final daripada histori itu apa? Apa keputusan Nabi dari kejadian itu? 5 riwayat tentang cemburunya Aisyah. 4 Nabi SAW marahin, tegur, Aisyah minta maaf. Yang 1 Nabi SAW tidak tegur secara langsung, tapi Aisyah pun merasa bersalah. Artinya cemburunya semua tertolak dalam rumah tangga. Jangan cemburu kecuali pelanggaran agama. Kalau yang bukan pelanggaran agama jangan, nggak perlu. Itu merusak konslet. Riwayat pertama, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pernah Nabi SAW lagi duduk berdua sama Aisyah di siang hari, tiba-tiba ada yang salam. Maka Nabi SAW kaget berdiri. Ternyata karena orang yang salam seorang wanita yang suaranya persis seperti suara Khadijah. Maka beliau kaget, gitu kan? Berdiri lalu melihat, ternyata di depan pintu itu dibuka, adiknya Khadijah bersama dengan sahabat dekatnya Khadijah perempuan juga, yang sering mengunjungi Nabi SAW dengan Khadijah waktu masih di Mekah. Maka Nabi SAW begitu lihat kaget, tapi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, buatkan makanan, hidangkan sesuatu buat tamu nih. Lalu disuruh Aisyah menyampaikan dengan istri Nabi yang lain. Datanglah mereka rame-rame menyiapkan makanan, melayani tamu, tapi mereka masih belum tahu siapa orang ini gitu. Sampai tamunya pulang. Begitu udah pulang, udah bubar, Aisyah duduk dengan Nabi SAW lagi berdua. Lalu Aisyah bertanya, Rasulullah, siapa sih tadi 2 perempuan itu begitu luar biasanya Anda menghormati? Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah, yang satu sahabat dekatnya Khadijah yang selalu mendatangi kami waktu masih di Mekah dulu. Tiba-tiba Aisyah cemburu waktu itu. Ya Rasulullah, Anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah keriput semua mukanya dan sudah masuk dalam kuburan. Sementara Allah sudah gantikan Anda wanita Quraisy yang lebih baik, maksudnya dirinya gitu. Perasaan lagi nih. Nah, ini bicara perasaannya. Jadi dianggap ini Khadijah sudah meninggal, sudah selesai. Apa kata Nabi SAW? Lihat, ini historinya ya, cemburunya Aisyah tentang Khadijah. Maka kata Nabi SAW, demi Allah tidak ada yang menggantikan Khadijah wahai Aisyah. Dialah yang telah beriman kepada saya di saat orang-orang masih belum ada yang beriman. Memang betul Khadijah wanita pertama yang beriman. Dialah yang telah membantu saya dengan hartanya dikala dakwah ini masih butuh perjuangan. Dialah yang Allah karuniakan anak darinya yang saya tidak diberikan dari istri yang lainnya. Maka Aisyah pun merasa bersalah karena ini hujjah, ini kebenaran. Nabi SAW selalu jawab kebenaran, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Aisyah minta maaf. Yang dijadikan hukum apa? Histori cemburunya Aisyah atau teguran Nabi? Hah? Teguran Nabi dong. Sejarah tadi histori tentang Aisyah cemburu tuh nggak bisa dijadikan hukum. Karena Nabi SAW habis itu tegur dan Aisyah minta maaf. Berarti yang jadi hukum apa? Teguran Nabi SAW. Itu ilmunya di situ. Banyak orang salah paham. Aisyah aja cemburu, nggak lihat. Ini historinya, hukumnya penentuan dari Nabi SAW. Kalau Nabi iyakan berarti boleh, kalau Nabi tegur berarti tidak boleh. Berarti tidak boleh cemburu nih, gitu kan? Karena ini memang orang yang pernah terlintas. Misal maaf, ada ibu-ibu nikah sama duda misalnya. Lalu si suami ini ceritain, dulu waktu saya sama istri itu saya makan ini. Jangan cemburu. Lo nikah sama duda, dia punya histori hidupnya. Oh iya. Sekarang mau saya buatin juga enggak? Dulu saya makannya sayur asem. Mau saya buatin sayur asem juga? Gitu aja. Wah, masa masih dikenang tuh orang? Masa begini, masa begitu? Loh, nikah sama duda orang sudah punya, gimana cara? Enggak boleh disalahin. Enggak boleh disalahin karena dia memang cerita. Kadang-kadang kalaupun dia bukan duda, dia masih bujang. Dulu di rumah ibu saya makan sayur ini. Wah, langsung cemburu lagi sama mertuanya. Nah tuh, makan aja di rumah ibu kamu. Pengalaman bu ya. Alhamdulillah ada contoh. Loh enggak, ini contoh yang benar. Biasanya begitu. Jangan.
Apa yang dia sampaikan berarti dia sedang mau dekat dengan ibu, menyampaikan apa yang dia suka. Tangkap positifnya. Oh berarti dia suka sayur itu. Ya udah, saya buatin ya. Kita buatin yang lebih hebat supaya dia suka. Kalau kita mau hapus dari memori dia susah, nggak mungkin gitu kan. Ini riwayat yang pertama. Ya, nggak boleh cemburu. Histori bukan patokan hukum, teguran Nabi yang jadi hukum. Riwayat yang kedua, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Sofiyah binti Huyai. Ini dulu turunan Yahudi. Kebetulan memang Aisyah sama Sofiyah memiliki kulit yang putih dan terkenal kecantikannya. Nabi SAW itu kalau dari rumah Sofiyah biasanya siang ke rumahnya Aisyah, gitu kan? Aisyah langsung cemburu. Baru Nabi masuk langsung Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Anda masih terus saja datang ke rumahnya anak Yahudi yang pendek dan kerdil itu. Begitu bahasanya. Jadi karena cemburunya terbawa itu. Apa yang terjadi coba? Ini historinya. Lihat hukumnya. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat dengan mengatakan Sofia kerdil. Kau telah mengucapkan kalimat kalau ditaruh di air lautan, rusak tuh lautan. Artinya dosamu berat, gitu kan? Aisyah langsung minta maaf, nggak jadi. Yang mana jadi hukum? Cemburu atau teguran Nabi? Teguran Nabi SAW. Ini masalahnya banyak ustadz-ustadz pun mengatakan Aisyah aja cemburu. Loh subhanallah. Seakan-akan Aisyah disalahin. Aisyah di sini menjadi penyebab hukum kita faham. Sebagaimana kalau ada beberapa sahabat yang melakukan kasus, kemudian ditegur, turunlah hukum kita faham, gitu kan? Jadi kita bukan melihat historinya, itu cuma sekedar kenangannya, kisahnya, penyebab, tapi hukum teguran Nabi SAW. Nabi bolehkan atau tidak? Riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, cemburu Aisyah di malam nisfu Sya'ban. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, bahwasanya satu malam pernah pas malam 15 Sya'ban, Nabi SAW lagi tidur, memang malam itu malamnya Aisyah, gitu kan? Lalu Aisyah kaget tengah malam, lihat Nabi SAW nggak ada di sebelahnya, tiba-tiba cemburu, pakai baju, kemudian datangin semua istri Nabi yang lain, diketokin, Nabi ada nggak? Nabi ada nggak? Nabi ada nggak? Satu-satu, ternyata semua nggak ada. Mereka bilang, kan malam ini malam kamu, bagaimana Nabi datang ke kami? Nggak mungkin, gitu kan? Maka Aisyah buru-buru ke masjid. Ternyata Nabi SAW lagi sholat tahajud. Lagi di masjid, lagi sholat. Nah Nabi SAW waktu lagi sholat, begitu salam, tahu ada Aisyah di sebelahnya dan nafasnya lagi engah, terengah-engah. Buru-buru ke masjid, gitu kan. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi. Ini malam nisfu Sya'ban, malamnya sholat malam ini. Aisyah merasa bersalah, gitu kan. Minta maaf, sudah 3 riwayat. Ini cuma 5 riwayat masalah cemburu nih. 3-3 sudah ditegur. Yang keempat, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Maria. Maria istri yang lain yang dari Mesir. Maria ini tahu kalau Nabi SAW paling gemar makan madu. Jadi setiap datang ke sana, Nabi selalu dihidangkan madu. Dan kita tahu kalau madu dikonsumsi tidak akan ada bau mulut, gitu kan? Nah, Nabi SAW konsumsi madu dan juga tradisi beliau sebelum masuk ke rumah selalu menggunakan siwak. Kalau kita pakai sikat gigi mungkin sekarang ya, itu selalu agar bau mulutnya wangi pada saat ngobrol sama istri, mungkin dia akan ciuman dan seterusnya. Itu tradisi Nabi SAW. Maka Nabi selalu menjaga. Maka Aisyah tahu kalau ini di rumahnya Maria selalu dikasih madu. Karena Nabi SAW kadang cerita, dia datang ke rumah sebelahnya. Rumah sebelahnya ini Hafsah. Kebetulan orang yang hampir sepadan umurnya. Beda 2 tahun, 3 tahun sama Aisyah. Jadi masih muda juga datang ke situ. Katakan, hai Hafsah, kalau Rasulullah SAW datang nanti di rumahmu, bilang mulutnya bau. Ya. Kata Hafsah, kenapa? Karena dia dari rumahnya Maria makan madu. Kamu sama saya nggak punya madu, kita tidak bisa hidangin. Kan itu. Jadi biar Nabi SAW nggak makan madu lagi rumahnya Maria. Baiklah, Hafsah setuju. Gitu kan? Ini bertawun dalam hal yang tidak baik nih. Jadi akhirnya Aisyah pulang ke rumahnya sudah sepakat. Ini kan tetangga-tetanggaan, istri Nabi kebanyakan tetangga-tetanggaan. Yang satu-satunya jauh cuma Maria, memang agak jauh di pinggir kota Madinah rumahnya, gitu kan? Maka Nabi SAW datang ke rumah Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, baru masuk ya Rasulullah mulut anda bau. Kok bisa? Saya sudah pakai siwak.
Nggak mungkin orang sudah sikat gigi segar kemudian bau, dan saya cuma makan madu, pokoknya bau ya Rasulullah. Rasulullah sudah tahu ini ada masalah nih, ini pasti permainan lagi nih. Baiklah, Nabi SAW keluar, karena biasanya siang hari beliau memang mendatangi rumah-rumah istrinya gitu kan, datang ke rumah Hafsah. Hafsah juga baru masuk, ya Rasulullah mulut anda bau. Oh, saya enggak, saya sudah pakai siwak, saya juga udah cuma makan madu, pokoknya bau ya Rasulullah. Rasulullah SAW sudah tahu nih, ini ada masalah berdua ini. Rasulullah nggak ke rumah yang lain lagi, langsung ke pinggir kota Madinah, kemudian duduk memikirkan, ini kenapa sih mereka ini buat gini gitu kan. Seperti itulah bahasanya. Lewat seorang sahabat bilang, ya Rasulullah ada apa? Jadi, bisakah saya bantu? Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu, nggak boleh lagi umatku minum madu, gitu kan. Langsung pada saat itu Jibril bawa ayat surat Tahrim ayat 1. Hai Nabi, kenapa berani-berani kau haramkan madu hanya karena mencari ridho istrimu? Mendengarkan ayat ini turun, Aisyah dan Hafsah minta maaf. Langsung minta maaf, nggak berani lagi. Gitu kan? Yang terakhir ini 4 Ingat, 4 riwayat semuanya permintaan maaf dari Aisyah dan historinya karena cemburu yang salah. Hukumnya adalah teguran Nabi SAW, tidak membolehkannya. Gak ada lagi mulai hari ini cemburu dengan mertua, dengan ipar, dengan perlu. Kecuali pelanggaran agama ya lain. Misalnya dia bergaul bebas, nah itu haram, gak boleh tegur. Ada sembarangan orang telepon yang memang betul-betul bisa berbahaya bagi rumah tangga, itu lain. Riwayat yang kelima adalah riwayat cemburunya Aisyah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha ajmain. Ummu Salamah ini istri Nabi yang paling tua umurnya. Yang lain semuanya itu tidak tua gitu kan. Karena semalam ada yang tanya saya di pengajian di Blok M Square itu, Ustadz, katanya kalau ada yang mau menikah lagi, mungkin ini dari ibu-ibu pertanyaannya gitu. Nabi kan menikahnya sama janda-janda tua semua. Jadi kalau suami mau nikah, silakan nikah sama janda-janda jelek tuh. Gitu pertanyaan kertasnya gitu. Ini saya bilang sudah jelas nih, ini dari ibu-ibu. Dan saya sudah tahu bagaimana menangani ibu-ibu ini, perasaan terus. Saya bilang gini, riwayat yang kisah yang mengatakan istri Nabi semua tua itu nggak benar. Satu-satunya istri Nabi yang tua hanya Ummu Salamah. Yang lainnya semua masih muda, cuman memang janda, gitu kan? Rata-rata dinikahi oleh Nabi SAW umurnya di bawah 30 tahun semua itu. Khadijah lain, kita sudah meninggal. Khadijah kan waktu di Mekah sendirian, nggak ada madunya Khadijah. Waktu menikah umur 40 tahun. Menikah dengan Nabi SAW di umur 40 tahun, Nabi SAW umur 25, beda 15 tahun waktu itu. Dan Nabi SAW dikaruniai 6 orang anak dari Khadijah, gitu kan? Setelah itu masih melahirkan. Baik, kita bicara ini fase Madinah, istri-istri Nabi setelah poligami, gitu kan? Setelah kasus poligami, karena di Mekah tidak ada poligami selama Khadijah masih hidup. Waktu Khadijah sudah meninggal, maka Nabi SAW menikahi 2 wanita sekaligus, Aisyah dengan Sauda. Ini dengan waktu yang bersamaan, gitu kan? Jadi kita lihat Ummu Salamah ini satu-satunya istri Nabi yang memang yang berumur, dan beliau sangat bijaksana. Orang itu dewasa, orangnya sangat dewasa karena sudah berumur. Jadi tidak ada ikut-ikutan dalam kasus cemburu-cemburuan nih, gitu kan? Ummu Salamah pernah memberikan hadiah senampan kurma ke rumah Aisyah. Niatnya baik, karena waktu itu Nabi SAW lagi duduk di rumah Aisyah, niatnya supaya dimakan berdua sama Nabi SAW. Niatnya baik, gitu kan? Waktu tiba nampan tersebut dan yang bawa pembantunya Ummu Salamah, Aisyah lihat, gitu kan? Ini pembantu Ummu Salamah, langsung cemburu lagi. Cemburunya ini, masa orang ini sudah tahu waktu saya kok masih mengganggu, padahal sebenarnya dia tidak tangkap nih maksudnya. Makanya jangan pakai perasaan, pakai pikiran. Ini kalau perasaan suudzon terus orang. Akhirnya ditepis lah, Aisyah langsung berdiri, langsung ditepis nampan itu, berantakan sebuah kurmanya. Kata Nabi SAW waktu itu, ini riwayat yang kelima ya. Kata Nabi SAW kepada pembantunya Ummu Salamah, pungutlah kurma-kurma ini, ibumu lagi cemburu. Udahlah. Itulah. Akhirnya Aisyah malu sendiri, Aisyah ikut mengumungut kurma itu. Dan akhirnya dimakan juga, gitu kan. Yang jadi hukum yang mana? Histori atau penentuan Nabi SAW. Jadi tidak ada cemburu kecuali pelanggaran agama terjadi. Ini akan lebih meringankan hatinya ibu-ibu. Luar biasa tenang hatinya kalau ini selamat.